Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas bocoran manga Boruto chapter 55, sebuah chapter yang menceritakan tentang apa yang terjadi pasca kekalahan Ishiki. Mulai dari efek samping dari penggunaan Baryon Mode, penjelasan tentang karma putih, hingga gambaran dari Dewa Otsutsuki. Tapi perlu diingat bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan di video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari beberapa bocoran gambar yang sudah beredar. Ditambah lagi, bocoran gambar yang sudah beredar hanya berisi sekitar 30% dari keseluruhan halaman di chapter 55. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan bocoran manga Boruto chapter 55 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama, adegan perpisahan Naruto dan Kurama, di mana menurut kami adegan ini akan menjadi sebuah adegan yang sangat mengharukan ketika diadaptasikan ke dalam versi anime. Ya, walaupun adegan pertama ini hanya berisi percakapan antara Naruto dan Kurama, dan secara garis besar percakapan ini dimulai dengan perkataan Kurama saat Naruto berpikir bahwa dia sudah mati karena efek samping dari teknik Baryon Mode, dan ucapan pertama Kurama adalah ucapan selamat tinggal yang dilanjutkan dengan penjelasan bahwa dia akan berusaha menjawab semua pertanyaan Naruto selagi dia masih memiliki waktu untuk berbicara. Lalu Naruto pun menjawab Kurama dengan ucapan terima kasih karena Kurama sudah menemaninya sejak dia masih kecil. Bahkan Naruto sampai mengaku kalau dia sudah menganggap Kurama seperti layaknya orang tua yang sudah melindungi anaknya. Tidak hanya itu, Naruto juga sempat menyebutkan bahwa sebenarnya dia masih memiliki banyak sekali hal yang ingin dia ucapkan kepada Kurama. Tapi karena Naruto sudah menyadari bahwa dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengatakan semuanya, dia pun mengakhiri jawabannya dengan berkata, "Bagaimanapun aku sangat bersyukur kamu ada di sini. Terima kasih." Kemudian Kurama memberikan penjelasan bahwa mereka berdua bisa menggunakan teknik Baryon Mode dan berhasil mengalahkan Ishiki karena mereka berdua memiliki ikatan yang kuat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ikatan yang kuat merupakan salah satu syarat penggunaan teknik Baryon Mode. Lalu setelah mendengar hal ini, Naruto kembali menjawab kalau ini belum berakhir, karena masih ada banyak yang harus mereka berdua lindungi, seperti Boruto, Kawaki, dan lain-lain. Tapi Kurama malah menjawab, mulai sekarang kamu harus menyelesaikan semuanya sendiri. Nah, dari perkataan Naruto di adegan ini, sang autor seolah menjelaskan bahwa sampai di titik ini, Naruto belum menyadari kalau Kurama akan menghilang. Hingga pada akhirnya Kurama memberikan penjelasan tentang dua hal. Pertama, Naruto tidak akan mati walau Kurama menghilang dari tubuhnya, di mana menurut Kurama hal ini bisa terjadi karena proses menghilangnya biju dari tubuh Naruto di chapter ini berbeda dengan proses menghilangnya biju dari ekstraksi biju pada umumnya, di mana Naruto bisa kehilangan biju di chapter ini hanya karena biju miliknya sudah kehilangan atau kehabisan semua cakra miliknya, hingga membuat Naruto hanya mendapatkan efek samping kehilangan kesadaran untuk sementara. Sedangkan dalam proses menghilangnya biju pada ekstraksi biju pada umumnya sudah membuat tubuh Jinchuriki sangat terbebani, karena tubuh tersebut sudah dipaksa untuk mengeluarkan cakra biju dalam jumlah yang sangat besar, hingga timbullah sebuah efek samping yang bisa mengakibatkan kematian pada Jinchuriki yang bersangkutan. Nah, dengan hal ini maka bisa kita simpulkan dua hal menarik. Pertama, tidak semua Jinchuriki akan mati ketika dia kehilangan biju miliknya, tergantung dari cara Jinchuriki tersebut kehilangan biju. Kedua, seorang shinobi akan mendapatkan efek samping ketika mengeluarkan cakra dalam batas tertentu, dan besarnya efek samping yang diterima akan dipengaruhi oleh besarnya cakra yang dikeluarkan serta besarnya cakra yang bisa ditahan oleh tubuh shinobi tersebut, di mana efek samping yang paling normal adalah shinobi tersebut akan merasa kelelahan, dan efek samping terbesar adalah kematian.
Kemudian kita masuk pada penjelasan kedua Kurama, di mana di sini Kurama sudah menjelaskan bahwa dialah yang sudah mengorbankan diri agar Naruto bisa menggunakan teknik Baryon Mode, di mana sebelumnya Kurama sudah berbohong kepada Naruto karena Kurama sangat memahami sifat Naruto. Lalu di akhir bagian pertama, Kurama sudah mengkonfirmasi bahwa saat ini Naruto sudah bukan seorang Jinchuriki lagi. Selanjutnya bagian kedua, Kawaki terlihat terbangun sesaat setelah Naruto tersadar di depan Boruto. Lalu karena Kawaki ingin segera mengulas semua yang sudah terjadi, Kawaki kemudian mengusulkan kepada Naruto dan yang lain untuk segera kembali ke Konoha. Dan disinilah Boruto sempat terlihat merasa bersalah karena telah menyerang Rinnegan Sasuke saat Boruto sedang dikendalikan oleh Momoshiki. Tapi Sasuke sendiri memilih untuk tidak menyalahkan Boruto. Bagian ketiga, Kodo yang sedang bertugas untuk mengawasi jubi milik Ishiki terlihat terbangun dari tidurnya, dan di bagian inilah terjadi percakapan antara Kodo dan juga Ishiki yang tiba-tiba muncul di depan Kodo. Dan secara tidak langsung percakapan mereka berdua sudah menjelaskan beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, menurut Kodo, pada awalnya dia adalah seorang wadah seperti layaknya Kawaki. Namun karena suatu alasan, dia tidak bisa menjadi wadah yang sempurna dan dia hanya bisa mendapatkan segel karma berwarna putih. Bahkan Kodo sempat mengatakan kalau segel karma putih miliknya merupakan sebuah kegagalan. Hal menarik kedua, bisa dipastikan bahwa Ishiki benar-benar sudah mati karena Ishiki sempat mengatakan kalau jiwanya akan segera lenyap kepada Kodo. Hal menarik ketiga, walaupun Kodo sempat mengatakan kalau segel karma putih merupakan sebuah kegagalan, tapi di panel selanjutnya Ishiki sempat mengatakan bahwa segel karma tersebut merupakan peninggalan berharga dalam wujud kekuatan murni Otsutsuki tanpa fitur wadah, di mana segel karma putih bisa dikatakan sebagai kekuatan murni Otsutsuki karena segel karma tersebut dapat membuat pemiliknya berevolusi menjadi Otsutsuki. Dan karena hal inilah Ishiki sempat mengatakan bahwa Kodo bisa mewarisi kehendak atau tekad dari Ishiki. Hal menarik keempat, menurut penjelasan Ishiki, kehendak atau tekad yang dia miliki adalah menjadi satu-satunya dewa Otsutsuki di alam semesta. Lalu agar Kodo bisa mewujudkan tekad tersebut, terlebih dahulu Kodo harus membuat jubi Ishiki memakan Boruto dan Kawaki agar pohon Shinju bisa tumbuh dan buah cakra bisa tercipta. Lalu Kodo harus memakan buah cakra tersebut agar dia bisa berevolusi menjadi Otsutsuki. Dan setelah dia menjadi Otsutsuki, Kodo harus terus-menerus memakan buah cakra dari planet lain dan universe lain supaya dia bisa terus berevolusi. Hingga pada akhirnya dia bisa menjadi satu-satunya dewa Otsutsuki di alam semesta. Tapi sayangnya sampai saat ini belum bisa dipastikan seperti apa kemampuan dari dewa Otsutsuki ini. Bahkan dojutsu milik dewa ini pun belum bisa dipastikan. Kemudian perlu diketahui bahwa gambaran dewa yang diperlihatkan di chapter ini merupakan gambaran dari dewa Otsutsuki yang dibayangkan oleh Ishiki. Oh ya, kami menyebutnya sebagai dewa Otsutsuki karena dewa tersebut merupakan perlambangan dari Otsutsuki dengan kekuatan yang sangat besar. Sama halnya dengan Hashirama yang dijuluki sebagai dewa shinobi karena dia adalah shinobi dengan kekuatan yang sangat besar. Bagian keempat, karena ingin kembali ke Konoha, Boruto diperlihatkan mulai mencoba membuka Chikukan ninjutsu dengan segel karma miliknya, tapi dia terlihat selalu gagal, dimana menurut Kawaki, Boruto bisa selalu gagal membuka Chikukan ninjutsu karena kekuatan segel karma yang digunakan oleh Boruto terlalu lemah. Kemudian berkat ekstraksi karma Ishiki di tubuh Kawaki yang sudah mencapai 80%, Kawaki diperlihatkan dapat membantu Boruto untuk menggunakan segel karma Boruto, dan sebuah portal pun kemudian terbuka hingga pada akhirnya membuat mereka berempat kembali ke desa Konohagakure. Kemudian bagian kelima, Boruto dan yang lain berhasil sampai dengan selamat di desa Konohagakure. Dan berkat peran dari divisi sensorik, kemenangan Naruto dan yang lain bisa dikonfirmasi dengan cepat, hingga membuat Shikamaru dan yang lain bergegas menuju ke tempat Naruto. Lalu di saat momen bahagia ini, Sumire terkesan mencurigai sesuatu dari Amado. Lalu sebenarnya apa yang sudah membuat Sumire terkesan merasa curiga dengan Amado?
Mungkinkah Hamaru sudah menyadari sesuatu tentang Podo? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.